Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita pagi hari ini telah siap untuk merenungkan dan membaca firman-Nya. Sebelumnya mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari sebuah lagu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Tuhan, Nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat
hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Hati kami dipenuhi, kota kami dipenuhi, tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan saat teduh bersama firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11. Hari ini renungan kita berjudul Berita yang Sangat Penting, yang diambil dari 4B, renungan 4B GKI Residen Sudirman, hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik di dalam kehidupan kami, yang selalu memberkati kami, selalu memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Dan pagi hari ini kami juga mohon pertolongan untuk Tuhan boleh memberi hikmat pada setiap kami ketika kami akan merenungkan dan membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan kami berpengertian dan memahami firman ini supaya kami boleh melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Firman Tuhan akan dibacakan oleh Pak Yosa. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap hari ada kabar berita yang kita baca dan terima. Tak semua kabar merupakan berita penting. Tapi bila saya mengatakan kepada
saudara bahwa saya membawa berita yang sangat penting buat saudara, pasti saudara akan lebih fokus memperhatikannya. Hal seperti itulah yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Apakah berita sangat penting itu? Marilah kita memperhatikan dan merenungkannya. Dalam perikop ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus akan berita yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Kristus mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci, pada ayat 3 sampai dengan 4. Inilah Injil, kabar baik yang menyelamatkan orang percaya. Berita inilah yang selalu dibagikan Paulus kemanapun ia pergi. Kabar sangat penting ini sesuai kitab suci. Jadi ini bukan kabar bohong, tapi kabar yang validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebab sebelumnya telah dinubuatkan para nabi. Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat akan bukti kebangkitan Kristus, yaitu penampakan Yesus yang telah bangkit kepada para muridnya, yaitu Kefas atau Petrus, dan ke-12 murid. 500 saudara sekaligus, Yakobus dan semua rasul, juga Paulus. Bagi Paulus, dirinya adalah rasul yang paling hina, sebab pernah menganiaya jemaat. Namun kasih karunia Tuhan telah menyelamatkannya. Dan itulah yang menyemangatinya dan memampukannya untuk bekerja keras mewartakan Injil. Hingga banyak orang, termasuk jemaat Korintus, menjadi percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, tentu bila kita mengetahui berita yang sangat penting, kita akan segera menyebarkannya kepada orang lain. Itulah yang telah dilakukan Paulus dan para rasul yang lain. Bahkan berbagai tantangan, kesulitan, dan ancaman yang menimpa penderitaan bagi mereka tak membuat mereka berhenti mengabarkan berita yang sangat penting ini. Marilah kita merefleksikan. Dalam keheningan, renungkanlah apakah berita kematian dan kebangkitan Kristus juga menjadi berita Injil yang sangat penting bagi Bapak, Ibu, Saudara. Kalau saudara merasa berita ini sangat penting, apakah saudara telah mengabarkannya kepada orang lain? Manakah yang lebih banyak saudara lakukan? Menyebarkan berita-berita yang membawa kecemasan, ataukah menyebarkan berita Injil yang menyelamatkan? Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah setiap kami untuk bersaksi, menyampaikan pentingnya kematian dan kebangkitan-Mu kepada sesama kami, dimanapun kami berada. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mampu melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita merespon firman Tuhan hari ini. Kita berkomitmen bahwa kita akan bersaksi pada orang lain untuk menyebarkan berita Kristus menyelamatkan melalui kematian dan kebangkitannya. Dan yang kedua, kita juga akan mempelajari metode pekabaran Injil yang tepat di tengah konteks masyarakat saat ini. Jadi untuk kita semua, saya rasa dengan membaca Alkitab setiap hari dan saat teduh bersama seperti ini dan diupload oleh Pak Yosa melalui YouTube, saya rasa ada banyak orang bisa membaca dan bisa menjangkau orang di manapun. Meskipun awalnya tujuan kita adalah untuk saudara-saudara kita di sektor 5, tapi dengan cara ini akan lebih banyak orang-orang di luar sana yang bisa dijangkau. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.